伤你，还是让我来强化一下吧。竟然将药力提升了1倍。过2天我去找你们。这颗传讯珠给你。好。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria dalam menjalani hari libur ini ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 3 dan 4. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya teman-teman. Setelah masuk ke dalam arena pertarungan yang dibuat oleh penatua Yanhe, Han Feng langsung ngebacot dan juga sombong karena beberapa hari yang lalu dia berhasil membantai Su Baitian. Kali ini Han Feng juga berniat akan melakukan hal yang sama seperti kemarin. Han Feng pun langsung mengambil inisiatif serangan dengan menggunakan keterampilan elemen kayu yang dia miliki. Namun secara tidak terduga muncul serangga lebah dari dalam tubuh Su Baitian dan lebah tersebut langsung menyengat wajah dari Han Feng untuk memecah fokusnya. Kelengahan dari Han Feng ini langsung dimanfaatkan oleh Su Baitian untuk melakukan serangan dengan menggunakan elemen es guna membuat Han Feng tidak bisa bergerak. Setelah Han Feng tidak bisa bergerak, Su Baitian menggunakan keterampilan elemen api untuk menyerang Han Feng dengan telak. Tidak sampai di situ saja, lebah hijau kembali menyengat Han Feng guna bisa memberikan kesempatan bagi Su Baitian untuk kembali melakukan sebuah serangan. Melihat keadaan Han Feng yang sangat terdesak membuat Mohan berpikir kalau keterampilan elemen es dan api surgawi milik Su Baitian bukanlah sebuah ilusi semata. Begitu pula dengan para calon murid akademi yang merasa kalau Su Baitian sangat luar biasa di dalam duel kali ini. Bahkan di sini Su Baitian memperlakukan Han Feng sama seperti apa yang Han Feng lakukan kepadanya kemarin. Dengan menginjak kepala Han Feng, Su Baitian pun lantas berkata, "Han Feng, kau harus ingat, orang yang menyakitimu hari ini adalah aku, dan jika kau ingin membalas dendam nanti, maka datanglah kepadaku." Waduh, savage banget nih Bang MC kita ya guys. Dengan menendang Han Feng keluar formasi, Su Baitian memastikan kalau dia adalah pemenang dalam duel kali ini, sekaligus membuktikan kepada Mohan dan juga Ruoyan kalau keterampilan es dan api surgawi miliknya bukanlah sebuah ilusi. Di saat yang sama, Muran Fen mengajak Zizu untuk meninggalkan tebing tempat mereka sedang mengintai Su Baitian. Sementara itu penatua Yanhe memberikan selamat kepada Su Baitian karena pada hari ini dia sudah resmi menjadi seorang murid dari Akademi Lan Huo, sekaligus mendapatkan pil spiritual karena mendapatkan nilai terbaik dalam tes masuk akademi. Mendapatkan pil spiritual tersebut tentu saja membuat Su Baitian berterima kasih. Selain itu dia juga berpamitan kepada penatua Yanhe untuk bisa pulang terlebih dulu ke kediaman keluarga Su. Saat berada di perjalanan pulang, tiba-tiba ada binatang aneh keluar dari dalam tubuh Su Baitian. Binatang aneh ini menyebut Su Baitian sebagai tuan, sembari memperkenalkan diri bahwa dia bernama Ling Er. Diketahui kalau Ling Er adalah perwujudan dari pil Elf Nirvana yang pernah disempurnakan oleh Su Beihuang atau nenek moyang dari keluarga Su. Karena Su Baitian adalah keturunan dari Su Beihuang, maka Ling Er menganggap kalau Su Baitian adalah tuan baru untuk dirinya. Di saat yang sama, Su Baitian juga masih merasa tidak percaya bahwa pil Elf Nirvana bisa berubah bentuk menjadi binatang seperti Ling Er yang tinggal di dalam tubuhnya.
Ling Er pun kemudian berusaha menjelaskan kalau pil dewa sejati menaklukkan penciptaan langit dan bumi dan tentunya punya kemampuan magis tersendiri, seperti contohnya adalah pil elf nirvana yang berubah bentuk menjadi Ling Er. Namun di sini Ling Er sedikit menyayangkan karena kekuatannya sampai saat ini belum sepenuhnya terbangun. Ling Er juga memberitahukan kalau dia sudah tertidur selama ratusan tahun karena menunggu seseorang keturunan dari keluarga Su membangkitkan potensi bela diri surgawi. Su Beitian pun pada akhirnya bisa memahami semua perkataan dari Ling Er dan mulai sadar kalau Ling Er adalah dalang utama yang mengeluarkan lebah hijau untuk menyengat Han Feng sebelumnya. Terlebih lagi di sini Su Beitian sangat penasaran dengan kemampuan lain dari Ling Er yang belum dia keluarkan. Ling Er pun kemudian menyebutkan kalau dia bisa mengendalikan roh dan bisa memperkuat benda atau sesuatu barang, dan sontak hal ini membuat Su Beitian sangat senang karena kemampuan dari Ling Er sungguh bisa untuk membantunya di masa depan. Namun sayangnya di sini Ling Er memberitahu kalau dia baru saja terbangun dan masih terlalu lemah untuk mengeluarkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Mendapati hal ini, Su Beitian pun lantas bertanya apa yang bisa mereka lakukan untuk membuat kekuatan Ling Er bisa seperti semula. Ling Er menyebutkan kalau dia terlahir dari pil elf nirvana, jadi dia hanya bisa pulih dan semakin kuat jika menelan ramuan atau sebuah pil spiritual. Secara kebetulan pada saat ini Su Beitian punya sebuah pil spiritual yang dia dapatkan dari penatua Yan He sebelumnya. Namun ya di sini Ling Er menyebutkan kalau pil spiritual dari penatua Yan He seperti barang sampah baginya. Jadi di sini Ling Er berniat menyempurnakan pil spiritual tersebut lebih dulu guna bisa dia makan. 还是让我来强化一下吧。竟然将药力提升了1倍。 Di satu sisi, Ling Er menyadari kedatangan seseorang ke arah Su Beitian. Dia pun segera kembali masuk ke dalam tubuh Su Beitian agar tidak terlihat oleh orang tersebut. 我先回去了。Beitian，好久不见。 Dan yap, benar sekali orang tersebut adalah Mu Ranfen dan juga Zizu yang memang datang untuk menemui Su Beitian. Mendapati kalau Mu Ranfen mencarinya, Su Beitian pun bertanya ada keperluan apa Mu Ranfen mencarinya sampai-sampai ke tempat ini. Dan apakah dia bertujuan untuk memutuskan pertunangan yang sudah terjadi di antara mereka berdua. Mu Ranfen pun hanya terdiam sembari mengelilingi Su Beitian, di mana dia merasa cukup heran kenapa Su Beitian bisa menjadi setenang ini. Padahal sebelum-sebelumnya Su Beitian selalu saja gemetar ketika bertemu dengan dirinya. 苏北天河以往不但会流露出倾慕之色，他看着我的眼神。 Mu Ranfen menjawab kalau kedatangannya kali ini bukan untuk memutuskan pertunangan mereka, melainkan dia mempunyai sebuah keperluan lain, yaitu membuat kesepakatan dengan Su Beitian. Dia kemudian jujur kalau pertunangannya dengan Su Beitian hanyalah kesepakatan keluarga mereka saja dan bukan keinginan pribadi Mu Ranfen ataupun Su Beitian sendiri. Jadi di sini Mu Ranfen meminta Su Beitian untuk meyakinkan keluarganya kalau pertunangan mereka tidak boleh mengganggu latihan yang sedang dijalani oleh Mu Ranfen. 你愿意帮我吗？我知道对你不公平。 Karena benar-benar ingin memanfaatkan kondisi ini, Su Beitian kemudian meminta sejumlah batu spiritual dan sumber daya pelatihan sebagai imbalan menuruti semua perintah dari Mu Ranfen. Su Beitian juga berpikir kalau dia dan Ling Er membutuhkan batu spiritual untuk berkembang, jadi jika nanti terjadi sebuah masalah maka akan bisa dihadapi selama kultivasi Su Beitian sudah meningkat. 我和灵儿急需修炼自然成长，都能应付过去。 Tanpa diduga, Mu Ranfen di sini setuju dengan permintaan dari Su Beitian. Dia kemudian memberikan 3 batu spiritual dan sekantung uang sebagai imbalan. Namun karena masih kurang, Mu Ranfen pun berjanji akan segera melunasi imbalan tersebut jika dia sudah kembali ke rumahnya nanti. Akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk menjalin kerjasama. Di satu sisi, Su Beitian meminta Mu Ranfen untuk pulang terlebih dahulu karena hari juga sudah hampir gelap. Dalam waktu 2 hari dia akan kembali menemui Mu Ranfen lagi. Sebelum Su Beitian pergi, Mu Ranfen memberikan sebuah mutiara yang berfungsi sebagai alat komunikasi di antara mereka berdua. 过2天我去找你们。这颗传讯珠给你。好。 Singkat cerita, Su Beitian sudah sampai di rumahnya. Dia langsung disambut oleh saudara perempuannya yang langsung menanyakan bagaimanakah hasil tes ujian di Akademi Lan Huo pada hari ini.
Subei Tian kemudian memberikan kabar baik di mana dia hari ini berhasil membangkitkan potensi bela diri elemen ganda api dan es tingkat surgawi, dan hal tersebut tentu saja membuatnya sudah resmi menjadi murid dari Akademi Lan Huo. Dari arah lain, ayah Subei Tian pun sangat senang ketika mengetahui anaknya berkembang sangat pesat. Tanpa ragu-ragu, Subei Tian pun langsung show off kalau dia sudah berhasil membangkitkan elemen es dan api surgawi. Kebahagiaan jelas terlihat di wajah ayah Subei Tian. Dia pun merasa kalau Tuhan sudah memberkati keluarga Su mereka. Ayah Subei Tian kemudian mengajak kedua anaknya untuk minum teh bersama sambil mengobrol keberhasilan Subei Tian masuk ke dalam Akademi Lan Huo. Sambil meminum teh, Subei Tian kemudian menagih janji sang ayah di mana jika dia berhasil membangkitkan potensi bela diri, maka sang ayah akan menceritakan apa yang sudah terjadi kepada ibu Subei Tian selama ini. Karena merasa kalau Subei Tian sudah dewasa, akhirnya ayah Subei Tian pun menceritakan apa yang sebenarnya sudah terjadi selama ini. Semua itu dimulai dengan memberitahu kalau nama ibu dari Subei Tian adalah Yao Yuli yang merupakan putri dari pemilik lembah pengobatan di wilayah timur. Pada saat Subei Tian berumur 3 tahun, orang-orang lembah pengobatan tiba-tiba saja datang ke kota Lan Huo untuk membawa paksa Yao Yuli serta melukai keluarga Su mereka. Pada saat itu, keluarga Su berjuang mati-matian untuk melindungi Subei Tian dan kakak perempuannya. Namun sayangnya ayah Subei Tian hanya bisa menyelamatkan kedua anaknya, sementara Yao Yuli tetap dibawa oleh orang-orang lembah pengobatan. Sejak kejadian itu, keluarga Su mereka berada dalam kondisi terpuruk dan kalah dalam kompetisi keluarga melawan keluarga Han. Di saat yang sama juga, keluarga Su kehilangan gelar sebagai keluarga kaya serta diusir dari kota Lan Huo oleh keluarga Han. Diketahui sebenarnya kakak perempuan dari Subei Tian cukup berbakat, namun setelah penyerangan di hari itu, kultivasinya tidak bisa berkembang lagi. Semua cerita yang diberikan sang ayah sontak membuat Subei Tian menyimpan rasa dendam kepada lembah pengobatan dan berjanji akan membawa ibunya kembali kepada keluarga Su mereka. Namun di satu sisi, di sini sang ayah memperingati Subei Tian untuk tidak perlu terburu-buru membalaskan dendam karena lembah pengobatan sangatlah kuat dan mengerikan. Yang terpenting pada saat ini adalah Subei Tian berlatih giat guna bisa menjadi praktisi kuat dan memberikan kebanggaan bagi keluarga Su mereka. Subei Tian pun lantas bertanya kepada ayahnya berapa lama lagikah kompetisi keluarga di kota Lan Huo akan dilaksanakan. Sang ayah pun menjawab bahwa kompetisi tersebut setidaknya hanya tinggal 3 bulan lagi. 3 bulan lagi pula, Subei Tian sangat yakin kalau dia akan memenangkan kompetisi dan mengembalikan kehormatan dari keluarga Su. Ketika hari sudah malam, Subei Tian kembali melanjutkan kultivasinya di dalam kamar. Di sini kita diperlihatkan kalau praktisi benua pengobatan kuno mempunyai beberapa tingkatan kultivasi dari yang paling rendah hingga tertinggi. Dimulai dari tingkat pendekar, tingkat ahli bela diri, tingkat wuling, tingkat wuzong, tingkat raja bela diri, tingkat kaisar bela diri, tingkat sain bela diri, dan tingkat sain kaisar bela diri. Jika ingin menjadi seorang praktisi terkuat, landasan bela diri adalah hal yang paling penting karena hanya dengan selangkah demi selangkah maka seorang praktisi bisa mencapai pondasi tertinggi dalam jalan kultivasi. Beberapa saat kemudian, Subei Tian juga mengeluarkan batu spiritual yang diberikan oleh Muran Fen dan meminta Ling Er untuk memperkuat batu tersebut. Sebagai imbalan, Subei Tian akan memberikan 1 buah batu spiritual kepada Ling Er sebagai makanan. Dengan kekuatan magisnya, Ling Er dengan sekejap berhasil membuat batu spiritual tingkat rendah tersebut menjadi batu spiritual tingkat tinggi. Dan
Dan yap, scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya teman-teman. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.